Apakah kamu pernah mendengar tentang hewan mitos dari Afrika yang ternyata keberadaannya memang nyata? Okapi seringkali disebut sebagai jerapah hutan oleh kebanyakan orang. Meskipun sekilas terlihat seperti campuran zebra dan kuda, tapi sebenarnya ia masih satu keluarga dengan jerapah. Tapi inilah yang membuatnya misterius. Meski telah ada selama ratusan tahun, hewan ini hanya muncul dalam cerita masyarakat lokal. Tidak ada foto atau bukti nyata untuk membuktikan keberadaan hewan ini. Membuat cerita tentang okapi hanya dianggap sebagai mitos oleh orang di luar Afrika. Hingga pada tahun 1901, seorang penjelajah asal Inggris bernama Sir Harry Johnston akhirnya membuktikan bahwa hewan aneh ini memang benar-benar ada. Sejak saat itu, dunia dibuat takjub dan juga bingung. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana bisa hewan sebesar ini bisa bersembunyi begitu lama di hutan Afrika tanpa terekspos dari dunia luar? Okapi adalah contoh bentuk sempurna dari keajaiban alam. Memiliki panjang tubuh sekitar 2 meter, dengan tinggi pundak mencapai 1,5 meter. Bulu tubuhnya berwarna coklat kemerahan, halus dan berkilau seperti beludru. Bagian kakinya memiliki pola belang hitam putih seperti zebra, membantunya berkamuflase dengan mudah di antara cahaya dan bayangan hutan. Kemampuan kamuflase ini sangat penting untuk menghindari predator, terutama macan tutul yang dapat menyerang okapi di alam liar. Selain untuk berkamuflase, pola belang ini juga berfungsi sebagai panduan bagi okapi muda, agar tidak tersesat saat mengikuti induknya di lingkungan hutan yang padat dan berkabut. Tapi tunggu dulu, bagian paling unik dari okapi bukan cuma pola belang pada sebagian tubuhnya. Okapi memiliki lidah yang benar-benar unik, dengan panjang yang bisa mencapai 30-45 cm, memungkinkan okapi bisa menjangkau berbagai jenis makanan, mulai dari daun, buah, jamur, sampai rumput, bahkan di area yang sulit dijangkau hewan lain. Selain itu, lidah panjang ini juga jadi alat kebersihan pribadi bagi okapi. Mereka bisa menjilat sampai ke bagian mata, telinga, bahkan lubang hidung untuk membersihkan kotoran atau mengusir serangga. Meskipun tubuhnya besar, okapi termasuk hewan pemalu. Berbeda dengan kerabat dekatnya yaitu jerapah yang mudah kita temui, okapi justru jarang muncul di ruang terbuka dan lebih suka bersembunyi di balik semak-semak, berjalan sendirian dan cenderung aktif di siang hingga sore hari saja. Okapi adalah hewan endemik Republik Demokratik Kongo dan dapat ditemukan di utara dan timur Sungai Kongo, termasuk hutan Ituri dan Taman Nasional Maiko. Mereka cenderung lebih menyukai hutan hujan tropis, kaya akan vegetasi, berdaun lebat, dan menyediakan sumber makanan seperti daun, tunas pohon, rumput, buah, dan jamur. Meskipun sesekali juga mengunjungi daerah yang tergenang air secara musiman dan Inselberg berbatu. Habitat yang lengkap ini juga menawarkan perlindungan dari predator. Melalui vegetasi yang padat, mereka bisa berkamuflase dengan sangat efektif melalui pola garis-garis di tubuh mereka. Di sana mereka hidup sebagai penjelajah sunyi, soliter, dan jarang sekali terlihat berkelompok. Gaya hidup menyendiri ini membantu mereka bertahan hidup di tengah lingkungan hutan lebat yang seringkali sulit diakses dan tersebar. Kebiasaan ini juga didukung oleh perilaku mereka dalam menandai suatu wilayah dengan kelenjar aroma dan urin, serta meminimalisir interaksi dengan okapi lain bertujuan untuk menghindari predator dan memaksimalkan sumber daya makanan di hutan. Bagi masyarakat Kongo, okapi bukanlah hewan asing. Mereka sudah lama mengenalnya, bahkan menjadikannya bagian dari mitos dan cerita rakyat. Hewan ini dianggap pemalu, misterius, dan hanya muncul di kedalaman hutan yang paling gelap. Namun, bagi orang Eropa di abad ke-19, cerita tentang makhluk setengah zebra setengah jerapah terdengar konyol. Bagaimana mungkin ada hewan dengan tubuh seperti jerapah, tapi kakinya bergaris putih layaknya zebra? Bagi mereka, itu hanya dongeng aneh dari Afrika. Hingga akhirnya, seorang penjelajah Inggris bernama Sir Harry Johnston menerima sesuatu yang membuatnya terdiam. Selembar kulit dengan pola belang unik dan sebuah tengkorak dari hewan asing. Ia terkejut karena bukti ini jauh berbeda dari sekadar cerita mulut ke mulut. Penasaran bercampur obsesi, Johnston pun memutuskan melakukan ekspedisi ke hutan Kongo. Hutan ini bukan sembarang hutan, gelap, lembab, dengan pepohonan menjulang tinggi yang seakan memblokir cahaya matahari untuk masuk. Di sini seekor hewan bisa saja bersembunyi di balik semak, dan tidak seorang pun akan menyadarinya. Perjalanan itu penuh dengan resiko. Jalanan berlumpur, nyamuk berkerumun, dan bahaya hewan buas lainnya mengintai di setiap langkahnya. Namun, rasa ingin tahu mendorong Johnston terus maju. Ditemani penduduk lokal yang sudah lama mengenal okapi, Johnston akhirnya melihatnya. Seekor makhluk tinggi dengan leher mirip jerapah,
tubuh berwarna coklat gelap, dan kaki belakang berbelang putih bak zebra. Sesuatu yang selama ini dianggap mitos, ternyata berdiri nyata di hadapannya. Berita penemuan ini pun membuat heboh dan segera menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Surat kabar Eropa menulis tentang hewan dongeng yang jadi nyata. Para ilmuwan tergesa-gesa menelitinya, dan akhirnya memasukkan okapi ke dalam keluarga jerapah. Dunia hewan resmi bertambah satu anggota baru, dan mitos pun berubah menjadi fakta. Namun bagi masyarakat Kongo, okapi bukanlah penemuan baru. Mereka sudah hidup berdampingan dengannya sejak lama. Hanya saja, dunia baru mengakui keberadaan hewan ini setelah seorang penjelajah asing membawanya ke cahaya. Bagi sebagian suku di sana, okapi adalah makhluk gaib, sosok yang jarang terlihat, tapi selalu meninggalkan tanda kehadiran. Masyarakat lokal percaya, jika kamu beruntung bisa melihat okapi, itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah pertanda baik, seolah hutan sedang merestui langkahmu. Kehadirannya seringkali dianggap sebagai simbol bahwa kamu diterima oleh alam, dan perjalananmu akan dilindungi. Namun, tidak semua cerita bernuansa manis. Ada pula kepercayaan yang menyebut okapi sebagai penjaga rahasia hutan. Hewan ini dipercaya menjaga sesuatu yang tak boleh sembarangan disentuh manusia. Karena itu, orang-orang dilarang mengganggunya. Jika dilanggar, konon hutan akan murka, membuat pemburu tersesat, atau bahkan tidak pernah kembali. Mitos-mitos ini membuat aura misterius okapi semakin tebal. Ia seolah hidup di perbatasan antara dunia nyata dan dunia gaib. Sayangnya, kisah okapi tidak berhenti pada mitos dan misteri. Kini, keberadaannya benar-benar terancam. Hutan Kongo yang selama ribuan tahun menjadi benteng perlindungan bagi okapi, perlahan semakin menyempit. Penebangan liar terus berlangsung, tambang ilegal menggerogoti tanah, dan jalur manusia merangsek masuk ke jantung hutan. Setiap pohon yang tumbang berarti satu bagian kecil dari rumah okapi ikut menghilang. Namun, bukan hanya habitat yang menjadi ancaman. Dagingnya dijadikan santapan dan kulitnya diperdagangkan. Di beberapa wilayah, perburuan bahkan berlangsung secara brutal, tanpa peduli bahwa hewan ini sedang berjuang untuk bertahan. Menurut data IUCN, status okapi saat ini sudah masuk kategori endangered alias terancam punah. Populasinya diperkirakan hanya belasan ribu ekor saja, dan bisa jadi lebih sedikit karena sulitnya menghitung hewan yang begitu tersembunyi di dalam hutan. Ironisnya, hewan yang dulu dianggap mitos, sosok gaib yang bahkan jarang terlihat oleh manusia, kini justru benar-benar terancam hilang karena ulah manusia sendiri. Okapi yang dulunya menjadi simbol rahasia hutan, kini berdiri di ambang kepunahan. Okapi adalah simbol keajaiban alam. Ia mengingatkan kita bahwa dunia masih penuh misteri. Hewan yang selama ratusan tahun dianggap dongeng ternyata benar-benar ada. Kisahnya memberi pesan sederhana. Jangan meremehkan cerita rakyat atau mitos, karena kadang ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Dan yang lebih penting, okapi juga mengingatkan kita bahwa hewan-hewan langka seperti dia butuh perlindungan. Kalau kita tidak menjaga hutan Kongo, okapi mungkin akan benar-benar hilang. Bukan lagi karena dianggap mitos, tapi karena punah. Dan saat itu terjadi, dunia akan kehilangan satu lagi keajaiban yang tak tergantikan. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Karena setiap dukungan kalian pada channel ini sangat berharga bagi pertumbuhan channel ini.